Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perkalian vektor. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan perkalian vektor dan menganalisis benaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Perkalian vektor terbagi menjadi dua, yaitu ada perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar dan juga menghasilkan besaran vektor. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar. Perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar biasanya kita sebut sebagai perkalian titik atau dot. Misalnya, dua buah vektor yaitu A dan B, maka perkaliannya yang menghasilkan besaran skalar dapat kita tuliskan A dot B. Karena notasi ini, maka perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar kita namakan dengan perkalian titik. Perkalian vektor B dengan vektor A dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara vektor B dengan vektor A yang sejajar dengan vektor B. Sehingga dapat kita tuliskan B dot A sama dengan BA cos theta atau AB cos theta. Penerapannya dalam rumus usaha yaitu W sama dengan F dot S. Lalu bagaimana bila vektor A dan B dituliskan dalam notasi vektor satuan? Bila vektor yang diketahui dinyatakan dalam komponen-komponen vektor satuan, kita dapat mengalihkan kedua vektor dalam notasi vektor satuan pula. Sifat-sifat perkalian titik di antara sesama vektor satuan yaitu sebagai berikut. I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1 dikali 1 cos 0, yang mana cos 0 sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K sama dengan 1 dikali 1 dikali cos 90 derajat, yang mana cos 90 derajat sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Misalnya, vektor A dan B dinyatakan dalam bentuk vektor satuan A sama dengan AXI ditambah AYJ dan B sama dengan BXI ditambah BYJ. Sehingga perkalian dua vektornya adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan F sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 5K dan S sama dengan 4I ditambah 2J dikurang K dalam meter. Maka tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Dari soal dapat kita ketahui F sama dengan 2I tambah 3J ditambah 5K dalam Newton dan S sama dengan 4I ditambah 2J dikurang K dalam meter. Yang ditanyakan yaitu usaha. Usaha merupakan hasil perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Jadi, W sama dengan F dikali S atau W sama dengan F dot S. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. W sama dengan 2I tambah 3J ditambah 5K dot 4I ditambah 2J dikurang K, sehingga W sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 dikali
minus 1, yaitu W sama dengan 8 ditambah 6 dikurang 5, sehingga kita dapatkan hasilnya W sama dengan 9 Joule. Selanjutnya, perkalian vektor yang menghasilkan besaran vektor. Dua buah vektor antara A dan B, atau dapat kita tuliskan A cross B, dapat kita definisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Pada gambar di samping, dapat kita lihat bahwa komponen vektor B yang tegak lurus vektor A adalah B sin alfa. Dari definisi tersebut, secara matematis, perkalian silang antara vektor A dan B dapat kita tuliskan dengan persamaan A cross B sama dengan C. Sehingga A cross B sama dengan AB sin alfa. Selanjutnya, sifat perkalian silang di antara sesama vektor satuan, yaitu I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Ini jika kita kalikan dengan sejenis, maka hasilnya bernilai 0. Tetapi jika kita kalikan dengan yang berbeda jenis, maka I cross J menghasilkan K, J cross I menghasilkan minus K. Selanjutnya, J cross K menghasilkan I, K cross J menghasilkan minus I. K cross I menghasilkan J, I cross K menghasilkan minus J. Jika vektor A dinyatakan A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan vektor B yaitu BXI ditambah BYJ ditambah BZK, maka hasil A cross B-nya adalah A cross B sama dengan AYBZ dikurang AZBYI ditambah AZBX dikurang AXBZJ ditambah AXBY dikurang AYBXK. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Dua buah vektor memiliki komponen 3 dimensi pada sumbu kartesian. Jika vektor A sama dengan 2i ditambah 5j ditambah k, dan vektor B sama dengan minus 5i ditambah 4j ditambah 7k, maka tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A cross B. Dari soal dapat kita ketahui A sama dengan 2i tambah 5j ditambah k, B sama dengan minus 5i ditambah 4j ditambah 7k. Nah, sesuai dengan persamaan cross product, yang mana A cross B sama dengan AYBZ dikurang AZBYI ditambah AZBX dikurang AXBZJ ditambah AXBY dikurang AYBXK. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yang mana A cross B sama dengan 5 dikali 7 dikurang 1 dikali 4i ditambah 1 kali minus 5 dikurang 2 dikali 7j ditambah 2 kali 4 dikurang 5 dikali minus 5k. Selanjutnya A cross B sama dengan 35. 7 dikali 5 sama dengan 35 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4i ditambah 1 dikali minus 5 menghasilkan minus 5 dikurang 2 kali 7 sama dengan 14j ditambah 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25 atau plus 25k. Selanjutnya kita jumlahkan, yaitu A cross B sama dengan
35 dikurang 4I menghasilkan 31I, ditambah minus 5 dikurang 14 menghasilkan minus 19J, ditambah 8 tambah 25 menghasilkan 33K. Itulah hasil dari perkalian cross product antara A dan B. Selanjutnya, apa saja penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, ketika kita melaksanakan upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Yang ketiga, ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan gerak perahu dan kecepatan air. Dan yang keempat, dalam bidang komputer, penggunaan vektor yaitu dalam pembuatan grafis. Grafis merupakan gambar yang terbuat dari titik-titik koordinat di mana layar komputer difungsikan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Grafik vektor merupakan gambar yang terbuat dari gabungan antara titik-titik dan garis dengan rumus matematika tertentu. Salah satu aplikasi software komputer yang menerapkan konsep dari vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Aplikasi tersebut dapat kita gunakan untuk membuat gambar dalam 3 dimensi. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.